Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Reni Sukesti. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kain Kafan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Purnama kian melaharut. Dengan diiringi suara hewan malam yang kian terdengar, riuh ramai dari jamaah tahlil sedikit demi sedikit pun menghilang. Mereka lekas melangkahkan kakinya setelah berpamitan dengan empunya sang pemilik rumah. Pagi itu rumah tetanggaku Pak Danto didatangi oleh beberapa polisi. Lalu setelah beberapa menit Pak Danto dan polisi segera menuju entah kemana dengan menaiki mobil polisi itu. Aku juga warga yang tengah berada di situ saling melempar tanya, apa gerangan yang terjadi dengan Pak Danto hingga polisi membawanya pergi. Tidak ada warga yang pulang dari rumah Pak Danto. Mereka menanti kepulangan Pak Danto, sekedar mencari tahu gerangan apa yang terjadi. 1 jam berlalu, Pak Danto pulang, namun kali ini ada mobil ambulan dan polisi yang menyertainya. Setelah mobil sampai di depan rumah, pintu ambulan dibuka dan terlihat jenazah seorang wanita diturunkan. Warga pun tampak histeris begitu mengetahui jenazah itu adalah Farah, anak perempuan Pak Danto. Mobil polisi dan ambulan itu segera pergi setelah selesai melaksanakan tugasnya. Dengan diiringi isak tangis keluarga, Pak Danto membaringkan jenazah putrinya ke atas pembaringan. Tidak lupa Pak Danto meminta Pak RT dan warga lainnya untuk segera merumat jenazah putrinya dengan layak. Suasana pagi itu sangat ramai. Beberapa ibu-ibu pergi ke pasar untuk membeli kain kafan dan perlengkapannya. Sebagian bapak-bapak mendirikan tenda, sebagian lagi menggali lubang kubur di makam. Sedang anak-anak gadis mencari bunga di rumah-rumah warga untuk dijadikan hiasan keranda jenazah. Tampak semua warga gotong royong tanpa terkecuali. Begitupun saat rombongan yang dari pasar pulang, mereka langsung bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Sedang di lain tempat, aku yang waktu itu mendapat tugas dari warga untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Semua peralatan sudah ada, mulai dari air, sabun dan lainnya. Kubasuh secara perlahan mulai dari ujung kepala hingga kaki. Kubersihkan bagian-bagian tertentu dengan teliti. Setelah itu aku mewudukannya. Setelah ritual mandi jenazah selesai, aku menyuruh ibu-ibu yang ikut bersamaku untuk membawa jenazah di ruang pengkafanan. Aku menyuruh warga untuk mempersiapkan kain kafan beserta yang lainnya saat aku hendak akan memandikan jenazah. Setelah semua lengkap, aku mulai memasukkan kapas di beberapa anggota badan yang berlubang, juga menyelipkannya lipatan-lipatan dan sela-sela jari tangan dan kaki. Tidak lupa juga beberapa kapur barus diselipkan pada badan jenazah. Beberapa lembar kain kafan dengan berbagai bentuk yang sudah aku instruksikan mulai dipakaikan ke badan jenazah. Namun, belum sampai setengah aku memakainya, aku disuruh untuk menghadap Bu Danto. Aku pun keluar dan segera menghadapnya. Bu Danto yang tengah berduka di dalam kamar Farah terlihat sangat memprihatinkan saat aku menemuinya. Bu Danto menanyakan tentang bagaimana wujud tubuh jenazah putrinya saat aku mandikan. Aku sebenarnya sangat prihatin dengan kondisi tubuh Farah saat dimandikan. Badan penuh luka dan sesuatu yang membuat aku sangat sedih saat membasuh bagian kemaluannya. Waktu sebelum dimandikan, tampak bau yang sangat menyengat seperti bau alkohol di tubuh Farah. Selain itu terdapat luka yang begitu banyak di tubuhnya.
Budanto yang sepertinya tahu akan kegelisahan yang aku alami menyentuh pundaku dengan lembut. Aku tersadar dari lamunan, namun aku tidak mampu untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di badan jenazah anak yang begitu beliau sayangi itu. Mau tidak mau, Budanto akhirnya menuruti permintaanku. Aku meminta Budanto agar sabar menerima semua cobaan yang tengah menghampirinya. Aku berjanji pada Budanto akan memberitahu semuanya setelah acara pemakaman Farah selesai. Aku pun keluar dari kamar Farah. Sedang aku juga tahu jika dari tadi Pak Danto menungguiku di depan kamar ini. Sebelum aku masuk ke kamar untuk menemui Budanto, Pak Danto yang sebelumnya mengetahui aku disuruh Budanto untuk menemuinya mencegatku. Beliau berkata padaku agar merahasiakan semua kepada Budanto, istrinya. Aku yang mendapat amanah langsung dari Pak Danto untuk mengurus pemandian langsung dari tanganku. Sengaja Pak Danto berikan agar tidak ada warga lain yang tahu mengenai penyebab kematian putriku. Pak Danto percaya padaku sebab aku tokoh yang disegani dalam bermasyarakat di sini. Selain itu, aku yang mengajar ngaji anak-anak dan juga putrinya. Farah termasuk anak didik ngajiku yang cukup pandai, juga dekat denganku. Namun setelah Farah masuk SMA, dia tidak lagi mengaji denganku. Entah karena malu bahwa dia sudah besar, atau karena hal apa aku tidak tahu. Yang aku tahu, Farah sekarang suka membuka auratnya setelah tidak mengaji denganku. Pak Danto lalu berterima kasih padaku karena aku tidak memberitahu apa sebenarnya yang terjadi pada Farah ke Budanto. Aku lalu meminta izin untuk kembali ke ruang pengkafanan dan Pak Danto mempersilahkannya. Saat aku berada di ruang pengkafanan, ternyata jenazah Farah sudah dikafani dan bersiap untuk disolatkan. Jenazah Farah akhirnya dibawa ke ruang tamu untuk disolatkan secara berjamaah. Aku pun ditemani beberapa orang membersihkan ruang pengkafanan jenazah dadakan tersebut. Saat aku membersihkan kapas-kapas yang terjatuh ke lantai, tidak sengaja aku menemukan kain putih segitiga. Aku langsung bertanya kepada mereka yang ada di tempat ini mengenai kain putih segitiga yang aku temukan. Namun dari mereka tidak ada yang mengatakan jika itu kain kafan. Mereka semua berkata kain kafan yang digunakan untuk jenazah sudah komplit dan sesuai dengan yang aku arahkan. Aku menganggukkan kepala tanpa aku mengerti. Aku yang dari tadi hanya diam dalam kebimbangan, mencoba mengulum senyum kepada warga yang lalu lalang. Jenazah Farah sudah disolatkan dan hendak diletakkan di peti keranda agar segera dikebumikan. Hatiku dari tadi penuh dengan tanda tanya tentang kain segitiga yang berada di bawah anjang-anjang tempat Farah dikafani. Hari menjelang sore, jenazah Farah pun sudah dikebumikan. Aku lalu meminta izin untuk pulang ke rumahku kepada Budanto. Budanto sepertinya enggan membiarkan aku pulang. Mungkin karena sedih ditinggal anak kesayangannya atau apa. Tetapi setelah aku menenangkan Budanto, akhirnya Budanto mengizinkan aku pulang asal secepatnya datang kembali ke rumahnya. Aku pulang karena memang rumah kami dekat. Maka aku tidak membutuhkan waktu lama untuk segera masuk ke rumahku dan menidurkan badan yang amat lelah ini. Saat aku memijit badanku yang lelah ini, kurasakan sesuatu benda yang mengganjal di saku gamisku. Kuambil benda itu dari saku gamis, dan itu ternyata kain segitiga yang tadi aku pungut di ruang pengkafanan. Kulihat-lihat kain itu seperti kain kafan. Tetapi saat aku tanyakan kepada mereka yang mengkafani jenazah Farah, mereka berkata jika lapisan kain kafan itu sudah komplit dan mereka juga mengkafani jenazah Farah sesuai dengan instruksi yang aku berikan sebelumnya. Hati dan otakku berkecamuk memikirkan hal ini. Terlebih lagi, kulihat mimik wajah dari Pak Danto seperti tidak merasakan suatu kedukaan ditinggal pergi oleh putrinya. Berbeda dengan Budanto yang cukup memprihatinkan keadaannya setelah ditinggal pergi oleh putrinya. Yang aku tahu Farah meninggal secara tidak wajar, dan aku pun berpikir bahwa Pak Danto juga berpikiran yang sama. Pak Danto mengetahui tentang kematian putrinya, tetapi mengapa Pak Danto terlihat santai dan belum mengusutnya kepada pihak berwajib?
Semua ini membuatku kacau hingga aku tertidur dan melupakan kewajiban soreku. Suara kucing tetangga yang mungkin sedang berebut ikan asin dengan temannya itu mengagetkanku. Aku terbangun saat azan maghrib berkumandang. Istighfar tidak henti-hentinya kulafalkan. Dengan segera aku beranjak dari kasur empuku menuju kamar mandi. Kubasuh badanku, setelah itu mengambil air wudhu, lalu menjalankan ibadah maghrib. Aku keluar setelahnya dan melihat orang-orang yang sangat aku sayangi tengah menonton televisi bersama. Orang itu adalah bapak dan ibu, sedang adikku saat ini tengah mengenyam pendidikan di suatu pondok pesantren. Bapak menepuk-nepuk kursi kosong di sebelahnya, dan itu pertanda jika bapak hendak berbicara serius denganku. Aku lalu duduk di samping beliau. Bapak seperti tahu tentang keresahan yang tengah aku rasakan. Bapak mengelus rambut depanku sembari menasihatiku. Dengan nada bicara yang bijaksana, beliau berpesan agar aku selalu zikir, mengingat kepada Yang Maha Esa bahwasanya setiap masalah yang kita hadapi itu adalah cobaan yang Allah berikan. Bapak juga berpesan agar aku menjadi orang yang amanah kepada siapapun itu. Aku lalu mencium tangan bapak yang semakin keriput ini dan meminta izin untuk kembali ke rumah Budanto. Sebelum berangkat, kuambil kain putih segitiga yang mirip dengan kain kafan itu, lalu meletakkannya di bawah bantal tidurku. Saat hendak kupakai jilbabku, bayangan putih melesat dan terlihat oleh penetraanku. Kutoleh ke belakang mengikuti lesatan bayangan itu sambil mengucap istighfar, namun tidak kutemui. Gegas kupakai jilbabku dan keluar dari kamar. Bapak yang melihatku dengan gelagat aneh langsung memanggilku seraya menanyakan tentang keadaanku. Kukuasai diriku setenang mungkin agar tidak ketahuan ketakutan yang aku rasakan. Bapak hanya menggelengkan kepalanya saat aku berbohong tentang kejadian yang menimpaku barusan. Kuucapkan salam, lalu kulangkahkan kakiku menuju rumah Budanto. Betapa terkejutnya aku saat melihat dengan samar sosok bayangan manusia yang sangat mirip dengan almarhum Farah. Sosok bayangan itu tengah berdiri di pojok pintu rumah Budanto. Dan tidak seorang pun dari warga atau pelayat lalu lalang yang menyadari keberadaannya. Badan ini rasanya sangat kaku. Mulut pun terkunci dengan sendirinya. Ingin berkata tidak sampai, apalagi menggerakkan tubuh. Hingga lengkingan suara Pak Danto menyentakku dari pergolakanku sendiri. Tidak putus-putusnya lafal istighfar terucap dalam hati. Namun keringat dingin yang mampu terlihat seolah mencerminkan diriku dalam ketakutan. Aku bergegas menemui Pak Danto yang sudah menungguku dari tadi. Dan tidak lupa untuk yang kesekian kalinya, Pak Danto menyuruhku agar tetap menyembunyikan rahasianya dari Budanto. Aku hanya menganggukkan kepala tanda paham. Walau dalam hati ingin sekali aku menanyakan tentang hal itu. Di dalam kamar bersama Budanto, aku berusaha untuk tidak memberitahu tentang rahasia kematian Farah. Lama sekali aku dan Budanto menunggu di dalam kamar selesainya acara tahlilan. Budanto sengaja menyuruhku menemaninya karena beliau masih dengan dukanya dan tidak mau bertemu sanak saudara, takut jikalau mereka bertanya tentang putrinya. Acara selesai dan aku pamit pulang. Suara hewan malam pun semakin terdengar karena memang sudah larut. Saat kulangkahkan kakiku menuju pintu utama, kembali kulihat bayangan itu masih berdiri mematung. Ketakutan mulai aku rasakan lagi dan tubuhku tiba-tiba roboh dengan sendirinya. Kudengar suara bapak di dekatku. Sambil mengelus lembut rambutku, beliau terlihat begitu khawatir. Kurasakan sentuhan tulus dari seorang bapak hingga pelupuk mata ini mengembang dan keluarlah kristal-kristal bening. Entah apa yang aku rasakan, namun rasa takut ini begitu menyiksa batinku. Bapak juga warga yang tengah mengelilingiku mengucap syukur atas kesadaranku. Ya, aku tidak sadarkan diri cukup lama hingga waktu adzan subuh tiba. Aku yang masih berada di rumah Pak Danto lekas dibawa pulang oleh bapak. Matahari meninggi, kulihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Istirahat yang lumayan karena setelah subuh tadi aku tidur. Walau sebenarnya tidur setelah subuh itu sangat tidak dianjurkan.
begitu banyak mudorot daripada kebaikannya. Selain itu juga kata orang, bangun kalau kesiangan, rezeki bisa dipatok ayam. Setelah selesai mandi, aku langsung ke rumah Budanto. Karena selain banyak pekerjaan, aku juga tidak ingin membuat kegelisahan. Takut keluarga Pak Danto mengira aku sakit karena membantu keluarga mereka. Sebelum pergi, kubuka bantalku dan hendak mengambil kain putih segitiga itu. Hanya ingin melihatnya saja. Namun saat bantalku ambil, kain itu sudah tidak ada di tempatnya. Kututup bantalku dan mencoba mencarinya di tempat lain. Tetapi hasilnya nihil. Tidak aku temukan kain itu di kamarku, hingga aku ingin menanyakan itu kepada orang rumah. Namun aku berpikir, jika aku bertanya kepada bapak atau ibu, pasti beliau-beliau ini malah akan mencecarku dengan berbagai macam pertanyaan. Dengan suasana yang agak membagongkan, aku pun keluar kamar dan berpamitan pada bapak dan ibu. Sesampainya aku di rumah Budarto, aku langsung bergabung dengan ibu-ibu yang sedang duduk bersama. Karena memang pekerjaan sudah selesai dan aku pun siang datangnya, maka aku pun di sana tinggal leye-leye saja. Beberapa ibu ada yang bertanya tentang keadaanku semalam, yang ternyata kejadian tadi malam sungguh menggemparkan hingga satu desa mengetahuinya. Dengan perasaan malu yang membuncah, aku hanya senyum dan membuat ibu-ibu yang suka bergibah menjadi penasaran dan semangat menanti ceritaku. Saat aku mencoba untuk tidak menceritakan mengapa aku bisa mengalami kejadian itu, Pak Danto datang menemuiku. Beliau ingin berbicara empat mata denganku. Aku pun mengikutinya ke ruangan lain. Pak Danto berbicara mengenai kematian Farah. Beliau tidak melaporkan ke pihak berwajib karena ingin mencari kebenaran mengenai putrinya. Selain itu, beliau juga akan balas dendam tentang kematian putrinya dengan tangannya sendiri. Aku yang mendengar penuturan Pak Danto seketika merasa sakit yang amat sangat di jantung hati. Entah aku merasa bahwa kasih sayang seorang bapak kepada anaknya tidak ternilai, atau kata balas dendam yang artinya Pak Danto pasti akan melakukan sesuatu tindakan yang mungkin di luar batas nalar. Kurasakan sentuhan tangan Pak Danto di kepalaku, mengagetkanku yang tidak terasa. Buliran kristal jatuh di pipi. Pak Danto meminta agar aku tidak memberitahu apapun kepada Budanto. Aku pun mengangguk paham, meski aku tidak suka jika harus berlama-lama untuk berbohong. Adzan duhur berkumandang. Tidak terasa cukup lama juga aku duduk bersama Pak Danto. Aku lalu meminta izin pulang untuk melaksanakan sholat. Namun Pak Danto mencegahku dan menyarankan agar aku sholat di sini saja. Aku pun menurutinya dan meminta izin untuk wudhu. Setelah selesai, aku menuju ke kamar sholat yang ternyata sudah ada Budanto di kamar itu. Kulihat Budanto sudah selesai sholatnya. Aku lalu mengambil mukena yang baru saja dipakai oleh beliau. Namun Budanto mencegahnya dan memberikan mukenanya yang beliau ambil dari lemari. Beliau berkata jika mukena itu milik Farah, dan Budanto menyuruhku agar membawanya pulang. Aku pun mengangguk dan Budanto keluar kamar. Saat aku membuka mukena itu, kulihat kain putih segitiga ada di dalamnya. Kulihat dengan seksama kain putih segitiga yang tengah aku pegang ini, dan ternyata memang benar kain ini adalah kain yang tengah aku cari. Dan aku heran mengapa kain ini bisa berada di lipatan mukena almarhum Farah. Semua ini benar-benar membuatku pusing dan tidak tahu harus mengadu dengan siapa. Jika aku mengadukannya ke bapak, pastinya bapak tidak mungkin bisa kuandalkan. Beliau akhir-akhir ini keadaannya sedang tidak baik. Juga bila hal ini kuadukan dengan Pak Danto, maka tidak mungkin lagi. Lelaki yang sudah menginjak kepala 5 itu sedikit membuatku ragu tentangnya. Kuputuskan untuk menyimpan kembali kain putih segitiga itu dan kembali berkumpul dengan ibu-ibu yang lain setelah selesai sholat. Karena memang sudah siang dan waktunya makan, aku lalu menyendokkan nasi dari termos. Kuciduk sedikit dan mengambil sop bakso yang berada di sebelahnya. Saat kuedarkan pandangan di sekeliling kamar almarhum Farah, yang kebetulan memang dekat dengan dapur tempat kami makan, tiba-tiba pendengaranku menangkap suara aneh dari dalam kamar.
Namun secepatnya tidak kuhiraukan suara itu dan menyantap makan siangku kembali. Baru sesuap nasi kumasukkan ke dalam mulut, kembali suara itu terdengar dan semakin menyayat. Secepatnya aku menghabiskan makananku dan lekas kembali untuk pulang. Di rumah aku terlihat sangat pucat, sehingga bapak dan ibu khawatir akan keadaanku. Aku menenangkan kedua orang tuaku dengan berdalih bahwa aku kecapean dan ingin pulang untuk segera tidur. Aku lalu pamit dan masuk ke kamarku. Di dalam kamar aku tengah dalam kebingungan, dan secara mendadak aku teringat dengan Ustadz Ridwan. Ya, Ustadz Ridwan. Aku mencoba membuka HP-ku dan mencari nomornya. Ya, ketemu, dan aku menelponnya. Assalamualaikum, halo di Sakia di seberang. Suara telepon Ustadz Ridwan. Waalaikumsalam kak, kakak apa kabar? Jawabku. Alhamdulillah dek, kakak baik. Tumben nih adik telepon, pasti adik lagi gaslon ya, ledek Ustadz Ridwan. Ih kakak mah nyebelin, adik tutup lo teleponnya, kilaku. Ya Allah kamu itu dek, dari zaman di pondok sampai kamu sekarang jadi ustazah, masih saja manjanya. Ustadz Ridwan menggodaku. Kakak, adik ngambek lo, jawabku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak sengaja aku melafalkan asma Allah. Kenapa dek kok istighfar? Tanya dari telepon seberang. Kakak, adik mau diskusi sesuatu sama kakak. Ada waktu nggak? Iya dek, kakak ada waktu. Adik bicara aja. Aku lalu membicarakan tentang kematian tetanggaku, almarhum Farah, yang menurutku sangat membingungkan. Juga kain putih yang begitu aneh ini. Cukup lama aku berbincang dengan Ustadz Ridwan, atau lebih tepatnya Kak Ridwan. Ya, aku dulu sempat mengenyam pendidikan salaf di salah satu pondok pesantren. Aku, Zakia Arofah, mondok di pondok selama 6 tahun. Dan di pondok itulah aku bertemu dengan Kak Ridwan Afandi. Kak Ridwan yang mendapat izin dari pondok putra untuk membantu urusan di pondok putri. Dan kebetulan aku di pondok menjabat sebagai seksi keamanan. Kak Ridwan yang selalu terpantau di setiap kegiatan pondok, sedang akulah yang memantaunya, menjadikan keakraban di antara kami. Kerap sekali aku dibantu olehnya dalam berbagai hal, seperti dalam membahas ilmu nahwu maupun fikih. Begitupun sebaliknya, aku juga mau membantu Kak Ridwan bila sedang dalam masalah. Hingga pernah suatu ketika kami dihukum oleh pondok karena kesalahpahaman. Aku yang waktu itu baru saja menjemur pakaian di lantai 2, dipanggil oleh Kak Ridwan yang tengah membetulkan genteng bocor di lantai 3, dekat dengan area jemuran. Aku seketika menjawab panggilannya dan naik ke lantai 3. Tidak kusangka, ternyata di atas Kak Ridwan sedang membuka durian yang diambilnya dari pohon seberang. Pondok yang waktu itu aku tempati memang masih banyak ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah seperti mangga, rambutan, dan durian di sekeliling pondok. Aku dan Kak Ridwan memakan durian itu dan itu hukumnya halal. Pohon durian ini memang bukan milik pondok, tetapi ada satu hukum yang menyatakan jikalau terdapat pohon yang mana pohon itu dahannya melengkung dan masuk ke area tetangga, maka gugurlah kewajiban pemilik pohon sebagai haknya. Sampai tidak sadar ternyata aku dan Kak Ridwan cukup lama makan durian sambil ngobrol ngalor ngidul. Dan endingnya kami pun mendapat hukuman membersihkan toilet pondok yang jumlahnya lebih dari 20 kloset. Karena ada santri yang melihat kami dan dikira kami berpacaran. Ya udah dek, kalau begitu nanti kakak coba mujadah dulu biar pikiran kakak terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Aku pun menutup sambungan telepon. Tidak terasa aku lama sekali berbincang dengan Kak Ridwan hingga adzan asar selesai. Kumasukkan mukena Farah di lemariku karena mukenaku masih bersih. Setelah asar aku menyempatkan waqiahan karena dari kemarin aku tidak sempat membacanya. Penetraanku menangkap bunyi seseorang yang seperti menirukan bacaan surat waqiah. Namun aku tidak menggubrisnya dan segera menyelesaikan ngajiku. Kumandang adzan isya terdengar. Segera aku melaksanakan sholat dan langsung ke rumah Pak Danto. Kembali lagi aku seperti kemarin. Aku seperti melihat arwah Farah di depan pintu.
Namun dengan kekuatan wirid yang aku miliki, rasa takut itu hilang dan berubah menjadi dorongan agar aku menemui arwah itu. Sengaja aku duduk di teras tanpa masuk dahulu untuk menemui Budanto. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh arwah itu. Dan benar saja, apa yang dikatakan Kak Ridwan, arwah itu lalu mendekat dan sekarang berada di dekatku. Walau sebenarnya aku merasa sangat takut. Namun Kak Ridwan menyuruhku agar tetap melafalkan wirid dalam hati dan semakin mengusukannya. Arwah itu sesekali menengokku dan aku berlagak tidak memperdulikannya. Sampai acara tahlil 2 harian kematian Farah selesai. Arwah itu masih saja dengan kegiatannya mengawasiku. Aku yang merasa begitu tertekan, langsung saja berpamitan dengan sang empunya rumah. Saat aku akan masuk ke rumah, kulihat ternyata arwah itu kembali ke posisinya. Arwah itu kembali lagi ke depan pintu rumah Pak Danto. Namun arwah itu terlihat sangat memilukan. Aku semakin bingung dibuat olehnya. Mengapa arwah itu tidak masuk ke rumah, melainkan hanya di depan pintu? Apakah yang sebenarnya terjadi dengan kematian Farah? Kurasakan belayan hangat dari tangan seseorang di pundakku. Kutolehkan badan dan ternyata itu bapak yang berada di sampingku. Astagfirullah, bapak kok ngagetin Zakia? Kataku setengah berteriak. Bapak gak ngagetin kamu, Zak. Sudah ya pulang, ajak bapak padaku. Sesampainya di rumah, bapak menyuruhku duduk sambil ngeteh bersama. Kamu pasti tahu dan juga bisa menyelesaikannya. Bapak percaya sama kamu, Dok. Bapak menasehatiku. Bapak? Ucapku terhenti. Ya, bapak sudah tahu semuanya, kata bapak lagi. Maaf pak, Zakia belum cerita sama bapak. Zakia tidak mau merepotkan bapak. Tapi Zakia janji tidak ada lagi kebohongan yang Zakia umpetin. Janji, kataku sembari mencium punggung tangan lelaki yang sudah merawatku dari kecil. Setelah selesai dengan nasihat bapak, aku berwudu dulu sebelum masuk ke kamar untuk tidur. Tepat pukul 2 dini hari, alarm HP-ku berbunyi, tanda waktu tahajudku tiba. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Tidak kurasakan apapun, hanya tengkuku dingin saja disertai angin yang tiba-tiba muncul. Kulaksanakan sunnah 2 rakaat tahajud, 2 rakaat witir, dan setelah itu 2 rakaat hajat. Semua terasa biasa saja hingga saat salamku yang terakhir di sunat hajat. Ekor penetraanku menangkap bayangan orang yang mengikuti sholatku seperti makmum. Dia mengikuti salamku dan itu berhasil membuatku takut dibuatnya. Dengan kekuatan yang aku miliki, kubalikan badanku. Benar saja, di belakangku, sosok itu sedang mengenakan mukena yang almarhum Farah miliki. Namun yang membuatku heran, mukena Farah tergeletak di atas lemari. Sedang sosok yang di belakangku terlihat hanya badan yang tembus bila aku sentuh. Aku kesal dengan semua ini, tapi sosok di depanku ini terlihat begitu kasihan. Dengan wajah yang begitu ngeri, seperti saat pertama diketemukan setelah meninggal. Apa mau kamu? Pergi, jangan ganggu aku, herdiku pada sosok yang menyerupai almarhum Farah. Sosok itu bukannya pergi, tetapi dia malah mendekatiku dengan senyum seringainya. Pergi kamu, jangan ganggu aku. Tidak tahan, aku pun berteriak padanya. Sosok itu semakin mendekatiku hingga aku menjerit dengan volume yang makin keras. Tidak sampai di situ, sosok itu lalu mengambil kain putih segitiga yang aku sematkan di lipatan mukena Farah. Sosok itu lalu memberikannya padaku dan kemudian hilang begitu saja, entah pergi kemana. Terdengar HP-ku berbunyi. Segera ku ambil HP-ku yang berada di atas nakas dekat tempat tidur. Assalamualaikum. Kak, gimana? Udah ditirakatin belum? Salamku begitu setelah kulihat dari layar HP Kak Ridwan yang menelponku. Waalaikumsalam. Ya Allah, adik gak sabaran banget. Kok kamu kayak lagi ngos-ngosan toh, Dek? Jawab dari seberang. Kak, arwah itu ganggu aku lagi, Kak. Aku takut, kataku. Kak Ridwan lalu mengatakan jika sosok yang dari kemarin menerorku itu memang benar arwah almarhum Farah. Dan sepertinya almarhum ingin aku mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya menimpa dia. Sampai-sampai dia terus mengikutiku. Aku juga bertanya kepada Kak Ridwan,
mengapa almarhum Farah tidak masuk ke dalam rumah. Arwah itu dari kemarin hanya berdiri di depan pintu dan tidak berani untuk masuk ke dalam rumah, padahal itu rumahnya sendiri. Kak Ridwan tampak diam saat aku menanyakan hal yang itu. Berbeda saat aku menanyakan tentang teror arwah Farah. Juga kain putih segitiga yang memang itu adalah kain kafan Farah. Kak Ridwan memberitahukanku tidak secara gamblang. Dia cuma bilang untuk hal itu dia akan lebih berkonsentrasi dalam mujadahnya. Bukannya aku tidak percaya dengan Kak Ridwan, tetapi Kak Ridwan berkata jika arwah tidak dapat masuk ke rumahnya itu, berarti ada satu kejanggalan yang harus diketahui. Misalnya seperti si pemilik rumah takut arwah keluarganya itu menghampiri mereka. Maka si pemilik menaruh benda apa di dalam rumah agar si arwah itu tidak dapat masuk dan hanya berdiri di depan pintu saja. Selain itu juga bisa saja si pemilik rumah melakukan pesugihan dan menumbalkan keluarganya, atau beberapa alasan lain. Kak Ridwan juga berpesan padaku agar aku berhati-hati dengan Pak Danto, dan itu sesuatu hal yang membuat aku terkejut. Bukan tidak mengapa, tetapi yang aku tahu Pak Danto adalah orang yang sangat baik, juga sayang terhadap Farah. Tapi mengapa Kak Ridwan berpesan seperti itu kepadaku? Dek, kok diam aja? Kak Ridwan membuyarkan lamunanku tentang Pak Danto. Kakak, Pak Danto itu baik. Adik rasa nggak mungkin kalau Pak Danto berbuat seperti itu, kataku. Adik mau percaya atau tidak, itu hak adik. Sekarang adik sholat subuh. Udah azan kan di situ? Kata Kak Ridwan. Udah azan ya? Lama juga ternyata kita teleponan. Ya udah, adik sholat dulu mumpung masih punya wudhu, jawabku. Iya adik sayang, mau kakak imamin gak? Siapa tahu besok bisa jadi imam beneran. Terdengar gombalan dari seberang. Mau gak ya? Kakak, udah. Terpancing juga aku dengan rayuannya. Ya Allah adik. Ya udah, kalau kamu mau sholat, kakak mau wudhu dulu. Assalamualaikum cantiknya kakak. Salam dari Kak Ridwan. Waalaikumsalam, jawabku. Aku pun melaksanakan subuh. Rasa bimbang masih saja menghantuiku. Kain segitiga yang ada padaku, ternyata itu memang kain kafan almarhum Farah yang tertinggal. Kain segitiga yang digunakan sebagai kerudung itu terjatuh, mungkin sebelum atau saat kain kafan ditata. Dan itu berarti makam almarhum Farah harus dibongkar. Hari ini hari ke-7 Farah meninggalkan keluarganya, dan sampai hari ini pula aku belum menemukan titik terang tentang kematiannya. Rasanya aku sudah sangat lelah dengan semua ini. Farah yang menerorku setiap saat, ditambah dengan kelakuan aneh Pak Danto yang semakin terlihat jelas. Aku pamit kepada bapak untuk kembali ke rumah Bu Danto. Seperti biasa, aku disuruh untuk memasak acara keperluan tahlilan 7 hariannya almarhum Farah. Saat aku hendak keluar rumah, HP-ku berbunyi, dan itu panggilan dari Kak Ridwan. Assalamualaikum Kak, ada apa ya? Salamku setelah ku jawab panggilan darinya. Waalaikumsalam. Dek, kamu nanti di rumah Pak Danto hati-hati ya, jawab dari seberang. Loh Kak, memangnya ada apa? Kasih tahu aku cepat, suruhku. Kakak nggak bisa kasih tahu kamu sekarang. Pokoknya kamu waspada. Dan jangan lupa, zikir kamu jangan berhenti ya, kilahnya. Ya wis lah, aku manut. Assalamualaikum, kataku. Sip, adik pintar. Waalaikumsalam, jawab dari Kak Ridwan. Aku pun pergi ke rumah Bu Danto. Ternyata di sana sudah berkumpul ibu-ibu dan juga kerabatnya Bu Danto. Kulihat di seberang ada Mas Reza, kakak almarhum Farah, yang sepertinya memberikan kode agar aku menemuinya. Setelah aku bersalaman dengan ibu-ibu, segera kulangkahkan kakiku menuju tempat di mana Mas Reza mengajakku. Di tempat itu aku diberitahu sesuatu oleh Mas Reza yang begitu membuatku terkejut. Ternyata Mas Reza juga mengalami kejadian diteror oleh sosok yang menyerupai almarhum Farah. Hanya saja Mas Reza tidak secara langsung, yakni melalui perantara mimpi. Aku juga diberitahu oleh Mas Reza tentang bapaknya, yakni Pak Danto. Mas Reza sepertinya curiga dengan tingkah bapaknya yang seolah tidak bersedih atas kehilangan putrinya. Aku pun sepaham dengan Mas Reza. Hanya saja aku takut untuk menyampaikan kepadanya.
Setelah cukup lama aku berbincang dengan Mas Reza, aku kembali berkumpul dengan ibu-ibu lainnya. Aku pun membantu ibu-ibu yang sedang masak sambil ngobrol ngalor ngidul. Saat aku sedang bercanda dengan ibu yang lain, seorang ibu-ibu menyuruhku untuk pergi ke warung tetangga karena ada bumbu yang habis. Aku pun mengangguk dan segera pergi ke warung itu. Saat aku hendak pulang dari warung, kulihat mas-mas yang sepertinya pengantar paket mendekat padaku. Dia bertanya tentang kediaman almarhum Farah. Sontak aku menjawab bahwa aku adalah keluarganya. Dan mas pengantar paket itu lalu memberikan paketan itu kepadaku. Setelah tanda tangan serah terima paket, paketan itu tidak kubawa ke rumah Pak Danto, melainkan ke rumahku. Sesampainya di rumah, paketan itu kubawa ke kamar dan membukanya. Biarlah aku dianggap tidak sopan, tetapi apa yang aku lakukan ini juga demi membuka semua kegelisahan yang aku rasakan. Aku sangat terkejut saat mengetahui isi paketan itu. Sebuah telepon genggam milik almarhum Farah yang sepertinya baru saja diperbaiki sebelum almarhum meninggal. Kuambil barang itu lalu menghidupkannya. Ya, ternyata tidak bisa. Setelah lama berpikir, ku coba untuk mencarger HP itu. Ternyata bisa dan hanya kehabisan baterai saja. Aku silent HP milik almarhum Farah dan mengunci kamarku agar tidak ada seorang pun yang masuk. Dengan wajah yang tanpa salah pun, aku kembali ke rumah Bu Danto dan membawakan bumbu dapur yang diminta oleh ibu-ibu tersebut. Saat aku tengah berjalan menuju ke kamar mandi, tidak sengaja pendengaranku menangkap suara dari kamar Pak Danto. Dua pasang mata yang sedang berbicara itu berhasil aku intip, dan aku dengar semua pembicaraannya. Ya, Pak Danto dan Mas Reza sedang berdebat tentang meninggalnya almarhum Farah. Mas Reza yang tidak terima dengan kematian Farah yang tidak wajar ingin melaporkannya kepada pihak berwajib. Sedangkan Pak Danto tidak sependapat dengan putranya itu karena memikirkan kondisi ibunya anak-anak saat ini. Aku langsung pergi ketika mendengar suara langkah kaki menuju pintu. Segera aku masuk ke kamar mandi yang tanpa sengaja melihat sebuah telepon genggam milik Pak Danto. Kurai benda pipi itu dan mengotak-atiknya. Tidak ada yang aneh dengan benda itu. Hanya saja saat ku buka kontak pesan, terdapat suatu pesan dari seseorang yang cukup aneh. Kuletakkan benda itu lalu pergi dari kamar mandi dan bergabung dengan ibu-ibu. Bu Danto terlihat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Terlihat tidak sedih lagi dan bahkan tampak girang. Malam pun datang. Orang-orang yang mengikuti acara tahlilan 7 hari kematian almarhum Farah juga sudah berkumpul. Dan seperti biasa, sosok yang menyerupai Farah itu kembali di depan pintu rumahnya tanpa bisa masuk ke dalamnya. Penetraanku menangkap sesuatu yang aneh pada Pak Danto juga Bu Danto. Kedua pasang suami istri itu tersenyum melihat ke arah pintu, di mana sosok itu sepertinya tengah mengiba agar bisa masuk ke rumahnya. Pemandangan yang begitu memprihatinkan dan menimbulkan beribu pertanyaan. Aku tidak tega dengan semua yang aku lihat dan segera pamit untuk pulang. Kuhempaskan badanku di kasur setelah sampai rumah dan meraih benda milik almarhum Farah. Sudah terisi baterainya dan aku lekas membuka HP itu. Kubaca pesan-pesan yang masuk maupun keluar, serta panggilan terakhir sebelum Farah meninggal. Mataku terbelalak saat melihat sebuah video yang terkirim dari seseorang, dan bulir-bulir bening jatuh tanpa sengaja membasahi pipiku. Badanku seperti tidak tertopang oleh tulang hingga jatuh seketika, menyaksikan adegan demi adegan yang membuat nyeri di ulu hati. Anak kecil yang sudah beranjak dewasa itu bagikan sebuah barang mainan. Ilmu yang agama yang kutanamkan sejak ia masih kecil seperti tidak ada gunanya. Selesai menonton video itu, lalu kucari lagi video lain yang mungkin bisa menuntunku mencari tahu titik temu kematian Farah. Kutemukan video lain di mana saat aku membukanya, kulihat Pak Danto tengah masuk ke dalam kos yang almarhum Farah dulu tempati. Terdengar suara rintihan Farah memohon belas asih dari ayahnya tersebut. Dalam video itu Farah memohon kepada ayahnya agar tidak dijadikan ladang uang untuknya. Ia lelah setiap harinya harus berbuat seperti itu. Ia takut jika sampai tetangganya tahu, bahkan teman-temannya mengetahui tentang keadaannya saat ini. Sungguh miris sekali saat aku mengetahui tentang kehidupan almarhum Farah yang sebenarnya.
di mana ia dijadikan budak nafsu oleh ayahnya sendiri dan orang yang menyewa hanya untuk melunasi hutang-hutang keluarganya. Kuhirup nafas yang begitu berat ini, kembali mencari kebenaran yang mungkin semakin menyesakkan dada. Berpuluh-puluh adegan ranjang yang mungkin Farah menyimpannya untuk dijadikan sebagai bukti atas kekejaman ayahnya sendiri. Bahkan yang semakin mengoyak hati, Pak Danto juga ikut mencicipi tubuh anaknya sendiri, dan Farah merelakan itu dengan pasrahnya. Pak Danto, seseorang yang begitu aku hormati itu, ternyata manusia paling rendah. Dengan tega ia melakukan semua itu pada almarhum Farah. Dan tunggu, pikiranku semakin tidak karuan mengingat dulu Pak Danto pernah berkata akan mencari siapa pembunuh anaknya sendiri. Selain itu, apakah mungkin jika Pak Danto justru otak di balik dalang pembunuhan almarhum Farah? Hati dan otakku tidak dapat bekerja mengetahui tentang semua ini. Kepada siapa aku harus meminta bantuan? Jujur aku sangat bingung. Aku takut salah jika aku memberitahu semua ini pada Mas Reza ataupun pada salah satu anggota keluarga Farah. Pak Danto yang pura-pura sedih kala itu mampu membuatku merasa iba dan bersimpati padanya. Sedang pada Bu Danto, aku takut jika dia juga sama-sama mengetahui tentang kematian anaknya dan berpura-pura sedih di hadapanku. Malam semakin larut, mataku terbuka dan melihat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kuambil air wudhu lalu melaksanakan 2 rakaat sunat tahajud. Disusul mujahadah dengan bersimpuh kepada sang pemilik alam, memohon padanya di setiap langkah yang aku tempuh, melepas penat dan kebimbangan duniawi yang seolah tidak mau berhenti. Kuambil kain segitiga milik almarhum Farah yang tertinggal. Mungkinkah jika kain itu jatuh karena Farah ingin mengatakan jika dia menginginkan keadilan untuk dirinya, meskipun Farah kini sudah tiada. Angin dingin kembali menyapaku. Wangi melati pun tercium semerbak di sekelilingku. Dalam hati aku bergumam, Farah pasti sedang di sini. Dan benar saja, ia menampakkan wujudnya di depanku. Tanpa menunggunya, aku berucap akan menyelesaikan kasus ini dan mencari keadilan untukmu. Kuarahkan kain putih segitiga padanya. Akan aku kembalikan kain ini padanya setelah keadilan untukmu kudapat. Sosok itu tersenyum, lalu pergi tanpa mengatakan apapun. Ada kelegaan sendiri, namun aku bingung kepada siapa aku meminta bantuan untuk menuntaskan kasus ini. Suara HP-ku berbunyi saat aku merenungkan tentang semua ini. Kuambil benda pipi itu dari atas nakas. Kulihat Kak Ridwan menelponku. Assalamualaikum, ya Kak, ada apa? Salamku ketika menjawab telepon dari seberang. Waalaikumsalam Dek, maaf kakak baru bisa hubungi kamu sekarang. Kakak ada kabar untukmu, kata Kak Ridwan. Iya Kak, kabar apa itu? Tentang kematian Farah bukan? Tanyaku. Iya Dek, kamu bener banget. Farah anak Pak Danto yang kemarin kamu ceritakan itu memang meninggal secara tidak wajar. Dan untuk Pak Danto. Kak Ridwan menghentikan pembicaraannya. Pak Danto kenapa Kak? Ayo kasih tahu adek, tanyaku penasaran. Kamu tahu mengapa almarhum Farah tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri? Itu semua perbuatan Pak Danto, jawab dari seberang. Astagfirullahaladzim, jadi bener kan Kak kalau Pak Danto yang udah ngebunuh Farah? Kataku emosi. Adik tunggu dulu, jangan gegabah saat memutuskan suatu perkara. Kita tabayun untuk memecahkan perkara itu, oke? Gila Kak Ridwan. Tapi aku punya bukti yang juga kuat untuk bisa menjebloskan Pak Danto ke jeruji besi, kataku. Memang kamu punya bukti apa Dek? Tanya Kak Ridwan. Kita ketemuan aja nanti Kak, jawabku. Aku pun dengan Kak Ridwan janjian ketemu di suatu tempat, karena tidak mungkin jika aku menyuruh Kak Ridwan datang ke rumahku. Pikirku, jika Kak Ridwan datang ke sini, bisa-bisa rencanaku gagal. Adzan subuh berkumandang, kuakhiri obrolanku dengan kakak dengan mengucapkan salam. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Karena rumah Bu Danto sudah selesai bersih-bersihnya, aku pun pulang dan bersiap-siap menemui Kak Ridwan. Saat ikut beberes di acara tahlilan 7 hari meninggalnya Farah, aku bersikap senormal mungkin
Walau kekecewaan terhadap keluarga ini begitu sesak aku rasakan. Pukul 10 siang aku sampai di tempat tujuan dan Kak Ridwan sudah berada di tempat itu. Assalamualaikum, maaf Kak, aku baru sampai, baru bebersih di rumah Budanto. Salamku sambil mendudukkan diri di bangku taman kota. Waalaikumsalam, gak apa-apa dek. Kamu mau tunjukin bukti apa sama kakak? Jawab salam Kak Ridwan. Ini Kak, jawabku sambil menyodorkan benda pipi milik Farah. Apa ini dek? Tanya Kak Ridwan mengerutkan keningnya. Kakak buka aja video yang ada di situ, jawabku. Kak Ridwan lalu mengambil HP punya almarhum Farah, lalu menyalakan. Kulihat wajah terkejut dari wajah tampan milik Kak Ridwan. Tampak sekali jika Kak Ridwan begitu shock melihatnya. Butiran bening juga membasahi wajah bijaksana itu dan membuatku ikut menangis pula. Selesai menonton video itu, Kak Ridwan mengajakku ke kantor polisi untuk memberitahu tentang isi ponsel itu. Namun sebelumnya, Kak Ridwan bercerita kalau dalam mimpinya dia mendapat jawaban atas tirakat yang ia lakukan. Kak Ridwan bermimpi sosok yang menyerupai almarhum Farah itu saat akan memasuki rumahnya tidak bisa. Rumah Pak Danto itu seperti dikelilingi oleh penghalang yang tidak terlihat. Namun saat sosok itu akan masuk, badannya seperti terbakar. Kak Ridwan tidak mau berprasangka buruk, maka dari itu dia mengajakku ke pihak berwajib agar tidak terjadi fitnah. Dan juga lebih baik jika yang melakukan penyelidikan itu adalah pihak berwajib. Aku bersama Kak Ridwan sampai di kantor kepolisian. Kami melaporkan kasus kematian almarhum Farah beserta menyerahkan barang bukti berupa rekaman beberapa video yang tersimpan di ponsel milik Farah. Tidak menunggu waktu lama, proses kasus itu ditangani oleh pihak berwajib dan kini mereka siap untuk menjemput beberapa orang yang berbeda di rekaman itu. Aku dan Kak Ridwan segera bergegas untuk pulang dan menghadap jika dibutuhkan sebagai saksi. Pukul 4 sore, rumah Pak Danto didatangi pihak kepolisian dengan menggunakan mobil dinas. Suasana ramai kembali terjadi di rumah itu setelah sebelumnya hening atas kepergian almarhum Farah. Lepaskan, lepaskan, saya tidak bersalah Pak, teriak Pak Danto saat dibawa ke mobil dengan tangan yang terikat kunci besi. Zakia, tolong lepasin Bapak, Bapak tidak bersalah nak, teriak Pak Danto kembali saat melihatku di depan pintu rumahku. Pihak kepolisian segera melajukan mobilnya meninggalkan keramaian warga. Aku bergegas ke rumah Budanto untuk meminta maaf padanya. Zakia, sebenarnya apa yang terjadi? Kalimat itulah yang selalu Budanto tanyakan padaku. Sedang aku hanya mampu menjawab, semuanya akan baik-baik saja. Ponselku kembali berdering saat aku baru saja menyelesaikan sholat isyaku. Assalamualaikum Kak. Salamku begitu mengetahui Kak Ridwan menelponku. Waalaikumsalam. Kamu besok siapkan menjadi saksi di kepolisian? Tanya Kak Ridwan. Insya Allah siap Kak, jawabku. Ya sudah, kamu lekas bubuk, biar besoknya kamu siap. Malam, besok kakak jemput ya. Assalamualaikum, kata seberang. Siap Kak, waalaikumsalam, jawabku dan langsung bersiap untuk tidur. Kak Ridwan pagi-pagi telah sampai di rumahku dan kami bersiap untuk ke kantor polisi. Sesampainya di sana, kulihat Pak Danto beserta kelima orang yang berada di video itu. Kulihat juga ada Budanto di sana. Kami semua dimintai keterangan di ruangan yang berbeda hingga waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Kulihat Pak Danto masih menjalani pemeriksaan beserta yang lainnya, sedang aku sudah di luar sendiri. Sampai menjelang zuhur, Pak Danto belum juga selesai dan itu membuatku was-was. Pikiranku berkecamuk. Pak Danto mengelak akan semua bukti yang sudah mengarah padanya. Saat aku akan keluar untuk membeli makan, aku dikejutkan oleh salah satu dari kelima orang yang ditahan itu. Orang itu meminta maaf dan sujud di kaki Pak Danto ketika mereka akan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Maaf Pak, Bapak tidak bersalah. Reza lah penyebab kematian Farah, kata orang itu. Aku seperti hilang pikiran. Mengapa orang itu berkata seperti itu? Dan siapa orang itu sebenarnya? Mengapa dia menyebut kata Reza? Saya lelah Pak, setiap hari saya diganggu arwah Farah. Reza harus bertanggung jawab, kata orang itu kembali. Pak polisi segera mencari dan menangkap Mas Reza.
setelah mendapat pernyataan dari lelaki tersebut. Sesampainya Mas Reza di kantor kepolisian, Mas Reza semakin memberontak dan tidak mengakui atas apa yang dituduhkan olehnya. "Sudahlah Rez, kamu mengaku saja," teriak orang yang tadi. "Dasar lu bajingan, gua udah kasih duit, masih aja lu nyebut nama gua." Gila Mas Reza tidak mau kalah. "Baik, kalau begitu, ibu juga harus ditahan, karena ibu otak dari kasus pembunuhan ini," teriak Mas Reza mengeluarkan semua amarahnya. Tiba-tiba Pak Danto yang dari tadi termangu akan perdebatan keluarganya jatuh tidak sadarkan diri. Begitupun denganku, lemas persendianku menopang beban pikiran yang tidak dapat dicerna akal. Pak Danto segera dilarikan di pos kesehatan, sedang aku masih tidak percaya. Mengapa Mas Reza dan juga Bu Danto melakukan hal sekeji itu? Padahal jelas sudah yang berada di rekaman itu adalah Pak Danto dan kelima orang yang sudah ditahan itu. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Kak Ridwan meminta izin kepada pihak berwajib untuk membawaku pulang. Mas Reza dan Bu Danto ditahan di kantor untuk dimintai keterangan. Kak Ridwan cepat-cepat mengantarku pulang ke rumah setelah sebelumnya aku diperiksa oleh dokter yang berada di pos kesehatan kantor pihak berwajib itu. Sesampainya di rumah, aku lihat kedua orang tuaku khawatir melihat keadaanku yang seperti ini. Saat aku beristirahat di kamarku, Kak Ridwan menceritakan semua keadaan yang terjadi di kantor polisi. Bapak dan ibu tampak kaget mendengar penuturan Kak Ridwan mengenai keluarga Pak Danto. Mereka seperti tidak percaya tetangga yang terkenal baik hati itu bisa melakukan perbuatan yang keji. Setelah lama Kak Ridwan berbincang dengan kedua orang tuaku. Dia izin untuk pulang dan meminta izin kembali besok untuk menjemputku ke kantor polisi. Karena masih diperlukan kesaksianku pada kasusnya almarhum Farah. Keesokan paginya aku sudah bersiap-siap dan menunggu jemputan Kak Ridwan. Hari ini kasus Farah harus diselesaikan dan pelaku-pelaku yang telah melakukan hal keji itu harus segera mendapat ganjaran. Kulihat sepeda motor Kak Ridwan melaju ke arah rumahku. Segera aku bangun dari kursi dan bersiap diboncengkan olehnya. Sesampainya di kantor polisi, aku melihat keluarga Danto sudah duduk di kursi pemeriksaan. Kulihat wajah sayu pada Pak Danto. Sedang Mas Reza dan Bu Danto saling melempar pandangan tidak suka. Pemeriksaan dimulai dan untuk kesekian kalinya Pak Danto mengelak bahwa dirinya bukanlah seseorang yang berada di video itu. Lelaki yang waktu itu mengaku didatangi arwah Farah menyatakan pengakuan yang mengejutkan. "Pak Danto tidak bersalah, Pak. Reza lah selama ini yang merencanakan semua itu. Reza membunuh Farah dengan menggunakan Pak Danto sebagai tersangkanya," kata orang itu. "Diam lo bajingan," gila Mas Reza tidak terima. "Reza yang selama ini menyuruh kita agar kita mau bekerja sama dengannya. Reza mengiming-imingi kita sejumlah uang agar membantunya merebut warisan yang akan Farah terima dengan menggunakan Pak Danto," kata orang itu lagi. "Ya Allah, Mas Reza kamu jahat. Farah itu adik kamu. Kenapa kamu sekeji itu, Mas?" Teriakku tersungut amarah yang memuncak. Mas Reza tertawa puas. "Apa? Adik? Farah itu bukan adik gua. Dia itu cuma adik sambung dari ayah sambung gua." Gua kecewa pas tahu Farah mau dikasih warisan yang banyak, sedangkan gua dan ibu gua yang cuma numpang di rumah itu cuma kebagian rumah sama sepetak sawah doang. "Lu tahu siapa otak dibalik semua ini? Itu ibu gua." Mas Reza kembali tertawa tanpa merasa bersalah. "Ampun Pak, aku mengaku bersalah Pak." Sambil menangis Bu Danto bersujud di kaki Pak Danto. "Tapi video itu Pak Danto melakukan tindak asusila terhadap Farah. Mana mungkin Pak Danto tidak bersalah di dalam hal ini?" Tentangku mendengar pengakuan semua orang. "Bapak begitu karena gua yang udah buat seperti itu. Ya, gue pergi ke dukun dan minta tolong sama dukun itu buat memberdaya bapak gua. Dan alhasil saat gua memerintahkan dia buat apa aja, maka dia bakal ngelakuin itu, termasuk..." Mas Reza mengungkapkan pengakuan yang begitu keji. Ya Allah, Pak Danto menangis tidak karuan.
Beliau tidak percaya jika dia telah melakukan perbuatan yang menjijikkan kepada putrinya sendiri, walau saat itu dia telah dihipnotis dan menjadi budak anak sambungnya itu. Selain itu, aku juga tidak habis pikir, Mas Reza lah yang merekam video pelecehan yang dialami oleh adiknya, bahkan yang terkeji sebelum almarhum Farah dibunuh dengan dipaksa untuk meminum racun. Kakak sambungnya itu ikut menjamah tubuh adiknya. Mas Reza juga memberi pengakuan saat aku tanya tentang mengapa arwah Farah tidak dapat masuk ke rumahnya. Ia mengatakan jika saat itu bapaknya masih bisa dipengaruhi dan menyuruhnya untuk memendam bungkusan hitam yang terkubur di samping rumah. Mas Reza sangat kejam. Ternyata dia juga yang merencanakan paketan ponselnya Farah sampai di tanganku. Dia berpikir untuk melibatkanku sebagai pelapor agar bapaknya itu tertangkap dan dijatuhi hukuman. Namun kebaikan masih berpihak kepada Pak Danto, sehingga pelaku yang sebenarnya bersalah bisa diadili. Seminggu berlalu hari ini makam almarhum Farah dibongkar, dan aku bersiap untuk mengembalikan kain putih segitiga yang waktu itu tertinggal saat pengkafanan. Kain putih segitiga itu adalah kain kafan yang digunakan sebagai kerudung. Kulihat wajah ayu miliknya saat memakaikan kerudung itu. Selayaknya manusia, harta dan tahta tetaplah suatu hal yang mampu membutakan hati dan pikiran. Tidak mungkin jika manusia bisa bebas dari kedua hal tersebut. Tapi jika hati dan pikiran kita sudah terisi dengan kaidah-kaidah yang baik, juga kuatnya benteng agama yang telah diajarkan, maka kedua hal tersebut mampu kita tahan hawa nafsunya. Sekian dari saya. Jika ada kata ataupun pengucapan yang salah, sekiranya mohon dimaafkan. Saya tidak menyinggung siapapun. Jika ada pembelajaran yang bisa diambil, semoga bisa menjadikan manfaat. Akhirnya Mas Reza dan Bu Danto mendapatkan hukuman yang setimpal juga dengan anak buahnya tersebut. Sedangkan Pak Danto juga mendapatkan hukuman, walaupun saat melakukan kesalahan tersebut, Pak Danto dalam keadaan tidak sadar. Tetapi ada bukti yang kuat mengarahnya. Aku pun tersenyum lega melihat semua ini telah selesai, dan berterima kasih pada seseorang yang telah menemaniku menuntaskan kasus ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.